Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Sevilla dengan NIM 2234387 dari Prodi Teknik Informatika dengan dosen pengempu Bapak Yulianto Santoso MPD pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perkuliahan kita selama 7 pertemuan. Yang pertama, pengertian kewirausahaan. Secara harfiah berasal dari kata wira yang berarti berani dan usaha yang berarti daya upaya. Jadi dapat dikatakan wirausaha adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Adapun kewirausahaan adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Satuan kewirausahaan adalah yang pertama, meningkatkan jumlah kewirausahaan yang berkualitas. Yang kedua, menyadarkan masyarakat dan memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan manfaat kewirausahaan. Yang keempat, menambah daya tampung tenaga kerja. Yang kelima, mendidik masyarakat untuk hidup efisien dan mandiri. Dan yang keenam, kewirausahaan menjadi generator pembangun lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Yang kedua, model pengembangan kewirausahaan. Menurut Muhammad Zain, model-model kewirausahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, wirausaha handal adalah wirausaha yang mempunyai semangat, setiap perilaku dan kemampuan wirausaha yang cukup baik untuk dapat mendirikan, memiliki, mengelola yang risikonya tidak begitu besar dan kegiatan usaha belum begitu kompleks. Yang kedua, wirausaha tangguh adalah wirausaha yang mempunyai semangat, sikap perilaku, dan mempunyai kewirausahaan yang baik untuk dapat mendirikan dan memiliki dan saling menggunakan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Yang ketiga, wirausaha unggul. Ciri-ciri kemampuan wirausaha unggul adalah ciri-ciri kemampuan wirausaha tangguh ditambah ciri-ciri dan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berani mengambil risiko. Yang kedua, selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya berbakti yang lebih baik untuk langganan. Yang ketiga, antisipasi terhadap perubahan. Yang keempat, kreatif, mencari dan menciptakan peluang pesat. Yang kelima, selalu berusaha meningkatkan citra penerusan. Selanjutnya, pengembangan wirausaha kontemporer. Pengembangan wirausaha kontemporer. Bisnis kontemporer adalah usaha menjual barang atau sasavang dilakukan perorang, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumsi atau masyarakat dengan tujuan utama adalah memperoleh keuntungan atau laba. Dan yang ketiga, ada beberapa cara seseorang melalui merintis usahanya. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha. Yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Yang ketiga, kerja sampingan. Yang keempat, coba-coba. Yang kelima, terpaksa. Selanjutnya, ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil. Yang pertama, memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijelaskan. Yang ketujuh, komitmen pada
berbagai pihak. Yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan dengan berbagai pihak. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha yang pertama adalah data dan informasi tidak lengkap. Yang kedua, salah perhitungan. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan salah. Yang keempat, kondisi lingkungan. Yang kelima, unsur sengaja. Yang keenam, bencana alam. Selanjutnya, teknik menentukan lokasi dan layout pengembangan usaha. Yang pertama, untuk menjalankan kegiatan usaha, diperlukan tempat usaha yang disebut lokasi usaha. Yang kedua, lokasi merupakan tempat melayani konsumen atau tempat memajang barang-barang dagangan. Yang ketiga, lokasi untuk menyimpan barang jasa dikenal dengan gudang. Yang keempat, strategi kewirausahaan. Yang pertama, perencanaan usaha adalah suatu hal tertulis berisi misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian strategi, dan peluang yang mungkin diraih. Selanjutnya, entrepreneurial strategi merupakan strategi yang di dalam terdapat serangkaian keputusan yang merupakan hal penting dari tindak nyata sebuah. Entrepreneurship adalah adanya hal-hal yang baru atau disebut dengan new entry. Fungsi dari perencanaan usaha adalah yang pertama, sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha atau biasanya berupa ringkasan eksekutif yang berupa maksud usulan finansial, permintaan dana, cara menggunakan dana, dan cara pembayaran kembali pinjaman. Yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau membuat proposal yang berupa manajemen usaha, pemasaran, produksi atau operasional keuangan perusahaan. Selanjutnya, entrepreneurial mindset. Entrepreneurship sangat terkait dengan suatu tindakan atau action dan implementasi suatu rencana di lapangan. Sebelum melakukan tindakan, manusia menggunakan pengetahuan. Entrepreneur mampu mengambil keputusan apabila dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti. Selanjutnya, managing resource. Strategically, resource merupakan semua yang dapat dikategorikan sebagai strength or weakness dari perusahaan. Berarti brand names, in-house knowledge or technology, employment of skilled personnel, kontrak dagang, prosedur efisien, model, dan seterusnya. Yang kelima, etika bisnis dalam kewirausahaan. Yang pertama, etika dan norma-norma bisnis. Etika bisnis dan norma dalam berbisnis merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian yang serius dalam upaya mengelola satuan kegiatan bisnis, karena hal ini akan mampu menjamin kepercayaan serta loyalitas dari seluruh unsur-unsur yang berpengaruh terhadap perusahaan, yang berarti sangat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Selanjutnya, cara-cara mempertahankan standar etika. Yang pertama, ciptakan kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab. Yang kedua, kembangkan kode etik. Kode etik merupakan suatu catatan tentang standar tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan.
Yang ketiga, jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Manajer harus mengambil tindakan apabila mereka melanggar etika. Bila karyawan mengetahui bahwa yang melanggar etika itu tidak dihukum, maka kode etika menjadi tidak berarti apa-apa. Yang keempat, lindungi hak perorangan. Yang kelima, adanya pelatihan etika. Balai kerja merupakan alat untuk meningkatkan kesadaran para karyawan. Yang kelima, melakukan audit etika secara periodik. Yang ketujuh, mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Yang kedelapan, hindari contoh etika yang tercela setiap saat. Yang kesembilan, ciptakan budaya dan menekankan komunikasi dua arah. 10. Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Kelas selanjutnya, tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap pelanggan. Yang keenam, konsep dan prinsip kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan sosial? Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antar kecerdasan berbasis inovasi dan tekad untuk maju di depan. Kewirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Mereka seperti seseorang yang sedang menabung dalam jangka panjang karena usaha mereka memerlukan waktu dan proses yang lama untuk dapat terlihat hasil. Elemen kewirausahaan yang pertama, social value. Yang kedua, civil society. Yang ketiga, innovation. Yang keempat, economic activity. Yang ketujuh, wirausaha di era revolusi. Peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan penetrasi internet di setiap daerah telah mendorong pertumbuhan di tanah air. Menurut beberapa survei, saat ini pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan 51% dari total populasi. Tingginya pertumbuhan penggunaan internet juga diimbangi dengan kenaikan pemilik ponsel, yaitu sebesar 91% populasi Indonesia. Sedangkan penggunaan smartphone menyatakan 47% penggunaan smartphone telah membuka kesempatan konsumen untuk terus mengakses internet dan aplikasi. Lewat smartphone juga muncul peluang bagi penggunanya untuk membeli atau menjual produk dan jasa yang hanya dengan sentuhan layar telepon. Dengan jumlah populasi pengguna internet yang semakin besar, maka merupakan peluang besar bagi wirausaha menggunakan teknologi informasi sebagai alternatif bisnisnya. Sebagai contoh, jika saya mempunyai barang bekas, saya sudah tidak terpakai dengan mudah. Saya dapat menjual dengan memasukkan di media sosial, walaupun website penjual internet seperti Kaskus, Facebook, Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sebagainya. Jadi peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan adalah menjual barang atau jasa menggunakan website pribadi dan menggunakan website penjual seperti tersebut. Alternatif bisnis lainnya adalah membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk menjual barang maupun jasa. Kunci dalam berbisnis ini adalah wirausaha dituntut untuk mau belajar agar dapat memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu
contoh wirausaha di era revolusi ini adalah belanja online. Sekarang belanja online sudah sangat menarik banyak orang karena kemudahan dan tidak ribet. Ada beberapa faktor yang mempunyai keputusan orang untuk berbelanja online. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.